Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang penyelenggaraan jenazah di kelas 11 SMK semester genap. Nah, yang perlu diperhatikan di sini dalam kompetisi dasar yang pertama 3.7 menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. 4.7-nya menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Tujuannya yaitu mengidentifikasi dalil nakli terkait tata cara perawatan jenazah dengan benar. Kedua, menjelaskan tata cara perawatan jenazah dengan percaya diri. Ketiga, menyimpulkan tata cara perawatan jenazah dengan percaya diri. Keempat, menganalisis manfaat tata cara perawatan jenazah dengan benar. 5. Menganalisis hikmah tata cara perawatan jenazah dengan benar. Kemudian dipraktekkan atau mendemonstrasikan tata cara perawatan jenazah dengan baik dan benar pula. Subbab. Yang pertama, hal-hal yang perhatikan terhadap kondisi jenazah. Yang keduanya, memandikan jenazah. 3. Mengkafani jenazah. 4. Menyolati jenazah. 5. Menguburkan jenazah. 6. Takziah. 7. Ziarah kubur. 1. Hal-hal yang harus diperhatikan terhadap kondisi jenazah. Yang pertama, jika ada muslim lain yang baru meninggal, pertama menutup atau memejamkan matanya, kedua menutup mulutnya yaitu dengan mengikat dagu dan kepalanya, ketiga menutup badan dengan kain agar auratnya tidak terlihat, 4. Diperbolehkan mencium wajahnya sebagai tanda berduka cita, 5. Membayar hutangnya, 6. Memberitahu keluarga kerabat dan teman-temannya, 7. Tidak melukainya sebagaimana tidak melukai badan orang lain yang masih hidup, 8. Tidak mencelanya. 2. Memandikan jenazah. Dalam memandikan jenazah, pihak-pihak yang berhak memandikan jenazah, yang pertama, apabila jenazahnya laki-laki yang berhak memandikannya. Yang nomor 1, boleh kaum laki-laki, kedua boleh wanita asal istrinya, ketiga jika tidak ada laki-laki atau istrinya, maka jenazah boleh ditayamumkan. Untuk jenazah perempuan, yang pertama yang berhak memandikannya adalah kaum perempuan, keduanya boleh laki-laki asal suaminya, ketiga jika tidak ada perempuan atau suaminya, maka jenazah boleh ditayamumkan. Yang ketiga, untuk jenazah anak-anak yang berhak memandikannya, yang nomor 1 kaum laki-laki, yang keduanya kaum perempuan. Syarat-syarat jenazah yang dimandikan, yang nomor 1 harus orang Islam, yang keduanya tubuhnya masih ada walaupun hanya sebagian yang ditemukan misalnya karena kecelakaan, yang ketiganya tidak mati syahid. Tata cara memandikan jenazah, mari kita lihat videonya sebagai berikut ini. Kita simak ya. Yang pertama, ketika ada manusia yang meninggal, 1. Menutup kelopak mata jenazah. Yang keduanya, mengatupkan mulut jenazah, diikat dengan tali bila sulit tertutup. Yang ketiga, menutup tubuh jenazah. Persiapan memandikan jenazah. Nomor 1, melepas pakaian jenazah. Jenazah tidak perlu disedekapkan. Jenazah dibawa ke tempat yang tertutup. Jika jenazah masih lemas, baju dibuka biasa. Satu orang memegang kain penutup jenazah yang berada di bagian kepala. Satu orang lagi memegang penutup jenazah di berada bagian kaki. Satu orang lagi memegang baju jenazah biar nggak ada yang melihatnya. Jika jenazah sudah kaku, maka baju dibuka dengan digunting. Mulai digunting dari bagian tangan bawah, kemudian dari bagian kaki bawah. Setelah lepas semua pakaian jenazah, kain yang terbentang di atasnya ditutupkan. 2. Peralatan memandikan jenazah. Siapkan 2 buah kain tebal, kain handuk atau kain biasa. 1 untuk ganti setelah mandi, 1 laginya untuk
setelah mandi juga. 2. Gunakan meja yang ada lubang-lubangnya agar kotorannya bisa langsung turun ke tanah. Siapkan air untuk proses memandikan jenazah. 1 gentong besar air yang dicampur remasan daun bidara. 2 ember kecil air yang dicampur kapur barus. Sunahnya ketika memandikan jenazah jumlah total siramannya adalah ganjil, bisa 3, 5, 7, dan seterusnya. Petugas yang memandikan berjumlah 4 orang. 2 orang bertugas memegang penutup, 2 orang bertugas memandikan. Petugas yang memandikan jenazah baiknya menggunakan media atau perlengkapan. Nomor 1 masker, 2 sarung tangan, 3 kacamata renang. Gunanya sarung tangan agar tidak tertular penyakit dari jenazah. 2 agar tidak bersentuhan langsung dengan aurat atau kotoran jenazah. Gunanya masker, yang pertama, menghindari bau yang tidak enak dari jenazah tersebut. Keduanya, menghindari tertular penyakit dari si jenazah tersebut. Untuk kacamata renang, yaitu gunanya untuk menghindari cipratan ketika proses memandikan jenazah. Handuk waslap dan celemek. Itu peralatan untuk memandikan jenazah. Proses memandikan jenazah. Dalam membersihkan kotoran jenazah, yang pertama membersihkan bagian kepala jenazah, mata, hidung, telinga. Keduanya membersihkan kotoran perut, diurut dari dada sampai perut bagian bawah. Ketiga, membersihkan bagian dubur dengan handuk waslap. Dua, memwudukan jenazah. Basuh bagian yang rukun saja. Basuh bagian wajah jenazah. Mengusap tangan kanan jenazah, kemudian yang kiri. Mengusap kepala jenazah. Mengusap kaki jenazah kanan dan kiri. Cukup 1 kali basuhan saja. 3. Memandikan jenazah. Dalam proses memandikan jenazah yaitu nomor 1, menyiram mulai dari bagian kepala. Siraman sudah mulai dihitung setelah tubuh jenazah sudah basah, kemudian disabun dan dikeramasi. Kedua, tubuh jenazah dimiringkan ke kanan, disiram, kemudian disabuni dan digosok. Tiap siraman dihitung. 3. Kemudian tubuh jenazah dimiringkan ke kiri, disiram, kemudian disabuni dan digosok. Tiap siraman dihitung. Keempat, setelah selesai kemudian dibilas semua. Tiap siraman dihitung sampai bilasan terakhir. Kelima, kemudian handuk atau kain yang terbentang di atas jenazah ditutupkan dan dihandukkan ke tubuh jenazah. Keenam, setelah dirasa sudah cukup, ambil kain atau handuk yang sudah disiapkan sebelumnya dan dibentangkan di atas jenazah. Handuk yang basah kemudian diambil dan jenazah ditutupi dengan kain atau handuk kering yang membentang di atasnya. 3. Mengkafani jenazah. Dalam tata cara mengkafani jenazah, yang pertama hamparkan kain sehelai demi sehelai, yang kedua taburkan wangi-wangi di atas kepala dan setiap helainya. Ketiga, letakkan di atas kain kafan dengan pelan-pelan. Letakkan tangan kanan di atas tangan kiri jenazah. Selanjutnya,
ikatlah dengan sekuat sebanyak 7 ikatan. Tata cara mengkafani jenazah, kain kafan harus dalam keadaan baik, tidak boleh berlebihan, tidak dari jenis yang mahal dan mewah. Kain kafan hendaknya bersih, kering, berbau wangi. Syarat-syarat mengkafani jenazah, laki-laki dikafani dengan 3 lapis kain kafan, sedangkan perempuan 5 lapis. Orang yang meninggal dalam keadaan ihram baik haji maupun umroh tidak boleh diberi pengharum dan tutup kepala. Alat-alat yang harus dipersiapkan, yang pertama kain kafan, 3 helai untuk jenazah laki-laki, 5 helai kain untuk jenazah perempuan. Ukuran kain kafan berdasarkan lebar. Ukur kain panjang tubuh, panjang jenazah 80 cm, kain kafan dilebihkan 60 cm, lebar jenazah ditambah sepertiganya. Alat-alat yang harus dipersiapkan, kain kafan, gunting kain kafan secukupnya untuk tali pengikat jenazah. Tali pengikat jenazah yang digunakan harus ganjil. Yang kedua, kapas. Ketiga, minyak wangi cendana. Keempat, pengukur meteran. Kelima, perlengkapan jenazah. Bagi jenazah laki-laki ada baju, pengikat kepala, dan cawat. Bagi jenazah perempuan ada baju, kerudung, dan cawat. Enam, kapur barus. Hal yang harus dilakukan dalam mengkafani: 1. Mengoleskan minyak wangi pada jenazah. 2. Siapkan kain kafan beserta talinya dan pindahkan jenazah ke atas kain kafan. 3. Diberi kapas pada lubang telinga dan hidung. 4. Pakaikan perlengkapan pada jenazah. Untuk jenazah laki-laki, baju, tali pengikat kepala, cawat. Untuk jenazah perempuan juga ada baju, ada kerudung, dan juga cawat. Jenazah sudah dikafani, siap disolatkan. Tata cara mensolati jenazah, ada rukun sholat jenazah, diantaranya niat sholat jenazah, takbir 4 kali, membaca surat Al-Fatihah setelah takbiratul ihram, membaca sholawat Nabi sesudah takbir kedua, mendoakan jenazah sesudah takbir ketiga dan keempat, dan terakhir mengucapkan salam. Yang kelima, menguburkan jenazah. Tata cara menguburkan jenazah itu ada 7. Yang pertama, liang lahat yang pertama, jenazah segera dikuburkan. Kedua, liang lahat dibuat seukuran jenazah dengan kedalaman kira-kira setinggi orang ditambah setengah lengan dengan lebar kira-kira 1 meter. Yang ketiga, liang lahat tidak dapat dibongkar oleh binatang buas. Yang keempat, mayat dipikul dari 4 penjuru. 5. Pemakaman jenazah dimasukkan ke liang lahat dengan posisi miring ke kanan, dihadapkan ke kiblat ketika meletakkan jenazah di dalam kubur. Yang keenam, lepaskan tali-tali pengikat lalu tutup dengan papan kayu atau bambu dan ditimbun sampai galian liang kubur menjadi rata. Yang ketujuhnya, mendoakan dan memohonkan ampunan untuk si mayit atau jenazah. Demikianlah proses penyelenggaraan jenazah pada kelas 11 semester genap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.